Kita mulai saja, Ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa in asdaqal hadis kitabullah wa khairal haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin pinar. Sehat sadayana ibu-ibu? Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat anugerah karunia yang dilimpahkan kepada kita. Pada kesempatan ini, Ibu, kita buka surat Al-Ma'un. Coba surat Al-Ma'un, Quran. Surat kasabarahannya Al-Ma'un teh, Bu? Di surat ke-107. Surat Al-Ma'un. Urang awas sarangan punya. Siap, Bu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mangga, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Padzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un.
Aku berlindung pada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan ad-din? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Ibu-ibu rahimakumullah, Al-Ma'un ini 7 ayat, termasuk surat-surat yang pendek, termasuk surat Makkiyah turunkan di Mekah, kemudian biasa diawas ku urang dalam sholat begitu ya, karena biasa milarian nu pendek nyebunya. Nah, jadi di samping surat-surat yang favorit, trikul, kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, sarang kul a'udzu binas. Apalagi kalau waktu mepet, bade nonton telenovela atau sinetron, siga nama ayat-ayat pendek yang dibaca teh. Nah, pada kesempatan ini kita coba kembali, walaupun mungkin sudah pernah disampaikan oleh yang lain, kita ingin ngaguar kembali Bu, membuka kembali tentang Al-Ma'un ini. Mudah-mudahan sampai dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-7. Kita mulai saja ya Bu ya dari ayat yang pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aita, tahukah kamu, alladzi, orang yang yukadzibu biddin, mendustakan, mengingkari ad-din. Gitu. Jadi Allah teh bertanya kepada kita, tahu tidak orang yang mendustakan ad-din? Tentu Allah bertanya teh bukan mencari jawaban dari kita, Bu. Allah Maha tahu gitu. Jadi kenapa atuh maksudnya? Supaya kita tergugah gitu. Jadi fokus aya naon nih. Sampai Allah memulai ayat itu dengan kalimat pertanyaan. Supaya kita memperhatikan tentang ayat itu. Yukadzibu, mendustakan, mengingkari. Mendustakan teh bisa secara lahir, bisa mendustakan itu secara batin. Upami lahir kumaha? Upami lahir mah Allah teh memerintahkan kepada kita sholat, kemudian mumul hoream ngelaksanakeun sholat, eta pembangkangan secara lahir Bu. Kita tidak mau melaksanakan sholat, berarti mendustakan, mengingkari secara lahir. Pami secara batin kumaha? Kita laksanakan sholat, Allah perintahkan sholat, kita laksanakan sholat, tapi eta Bu, niatna teh ngalaksanakeun sholatna teh lain karena Allah, tetapi karena yang lain. Bisa hayang dipuji, bisa supaya katingali soleh, dan lain sebagainya. Nah, itu pada hakikatnya membangkang secara batin Bu. Ya. Jadi mendustakan itu bisa lahir, bisa batin. Sekarang ad-din. Ad-din itu ada beberapa arti Bu. Bisa agama, begitu ya. Menurut para ulama itu ada juga bisa berarti hukum Allah. Bisa juga hari perhitungan, hari pembalasan. Atau Al-Quran itu juga bisa disebut sebagai ad-din. Jadi meureunan lamun dimasukkan ke dalam ayat tadi teh,
Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan Quran? Siapa yang mendustakan agama? Siapa yang mendustakan hari pembalasan? Siapa yang mendustakan hari perhitungan? Siapa yang mendustakan hukum Allah? Nah, begitu Bu. Gitu ya. Tetapi walaupun begitu, para mufassirin banyak yang lebih mengartikan bahwa adin di sini itu adalah hari pembalasan. Jadi yaumul akhir, hari perhitungan, hari pembalasan. Jadi tahukah kamu siapa orang yang mendustakan hari pembalasan? Aro'aitalladzi yukadzibu biddin. Siapa kamu, tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Mendustakan kumaha, mendustakan teh seperti dalam Quran surat As-Sopat teh. Kumaha Bu? Ayat sabaraha surat ke sabaraha Bu? As-Sopat 37 gitu. Coba tinggali Bu. Ayat 16 sampai 17. As-Sopat. Coba As-Sopat. Ya, 37 Bu. Surat As-Sopat ayat 16 sampai 17. Aida mitna wa kunna turoban wa idoman a inna lamab'usun awa abaunal awwalun gitunya. Apakah apabila kami telah mati, telah menjadi tanah, kan gitu Bu, hancur dengan tanah, jadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Eta teh pertanyaan orang-orang kafir Bu. Jadi yang tidak mempercayai hari pembalasan. Makanya geus hancur cenah awak, geus jadi tanah, geus jadi tulang, rek dibangkitkeun deui, jadi jelema deui gitu. Apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu pun akan dibangkitkan pula begitu. Kemudian Quran surat Yasin 78. Yasin surat ke-36 ayat 78. Cobi tingali 78. Man yuhyi idoma wahia romim. Gitu Bu. Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur luluh itu? Itu pertanyaan orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir bertanya seperti itu, mereka itu tidak percaya akan ada hari pembalasan, akan hari kiamat. Jadi seperti itulah, mereka itulah orang-orang yang mendustakan Yaumuddin. Jadi ekstrimna siga kitu Bu. Jadi teu percaya bakal ada hari pembalasan. Nah, di dalam Quran surat Al-Maun ini ada ciri-ciri siapa orang yang mengingkari hari pembalasan, mengingkari agama, hari pembalasan itu. Jadi seolah-olah teu percaya gitu. Bakal ada nanti pembalasan terhadap amal-amal yang telah kita lakukan. Taibu nu kahiji teh anu kahiji teh Ibu naon? Padzalikal ladzi yadu'ul yatim. Jadi nu kahiji orang yang menghardik anak yatim. Jadi menurut Ustadz Al-Marogi, salah seorang ulama tafsir, naon nu disebut yatim teh Bu? Ibu-ibu sadayana masih gaduh sepuh yatim.
Aya anu tos ngantunkeun ramana seueur. Hampir seueurnya ibu-ibu yatim atuh. Yatim piatu. Upami kitu mah tuh sadayana yatimnya. Nah. Jadi ada batasannya katanya Bu, yang disebut dengan yatim itu in kita'u sobiyi an abihi qoblal bulug. Jadi nu disebat yatim teh anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya sebelum balik. Oh, jadi sebelum balik. Jadi upami atas balik kieu mah terus disebat yatim deui Bu gitu. Walaupun secara bahasa betul yatim gitu. Tetapi secara istilah sudah tidak disebut lagi yatim. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak disebut yatim kalau ditinggal mati oleh ayahnya pada saat dalam keadaan sudah dewasa. Jadi nu disebut yatimah upami ditinggal wafatnya itu sebelum balik, sebelum dewasa. Nah, eta Bu nu kahiji. Quran surat An-Nisa ayat 6. Sobi Ibu tingali. Quran surat An-Nisa ayat 6. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Aya Bu. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Jadi pada ayat ini ada batasan lagi, Bu. Jadi menggambarkan bahwa seorang itu tidak lagi disebut yatim kalau sudah balik, sudah siap mampu untuk hidup menikah, untuk mandiri. Bu, nu kitu mah tos teu disebat deui yatim. Janten ibu-ibu di dieu mah teu aya nu yatim secara istilah menurut agama mah ya, begitu. Upami murang kalih keneh tadi tinggal wafat oleh ayahnya sebelum balik, itu disebut ya yatim. Nah, anak yatim ini harus diperlakukan secara hormat. Harus dicintai, dimuliakan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan penghargaan yang luar biasa Bu kepada orang yang mau merawat anak yatim. Jadi mereka yang merawat anak yatimah bakal memberikan penghargaan oleh Rasulullah itu diberikan penghargaan luar biasa. Dalam sebuah riwayat Bu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ana wakafilul yatim, saya dengan yang mengurus orang yatim, anak yatim, fil jannati di surga, hakada siga kieu cenah, siga kieu ta Bu, siga kieu teh beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dengan jari tengah. Jadi itu sambil agak direnggangkan sedikit. Jadi untuk menggambarkan kedekatan. Jadi orang yang mengurus anak yatim dengan Rasulullah itu di surga dekat, sangat dekat. Ibarat jari telunjuk dengan jari tengah. Tak gitu Bu. Jadi masalah luar biasa ya, itu pahalanya, walaupun dalam prakteknya gogodanya banyak sekali ya Bu. Kadang-kadang dalam mengurus anak yatim teh pika sebeleun di banyak pika keuleuna teh Bu, gitu ya. Tapi itulah gitu. Itulah ujiannya begitu. Makanya pahalanya juga luar biasa Bu. Jadi mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam redaksi lain disebutkan pengasuh anak yatim, baik yang ada hubungan anak yatimnya itu nasab, ada hubungan nasab, atau anak yatimnya itu orang lain, maka akan bersamaku di surga
bagaikan jari telunjuk dan jari tengah. Jadi Masya Allah. Nah luar biasa ya. Nah bila kita tidak memiliki kepedulian untuk merawat, untuk mencintai, untuk memuliakan, untuk mendidik anak yatim, bahkan sabalikna kalakah menghardik, menistakannya, nah ieu teh Allah mengklasifikasikan kita sebagai orang yang siga teu percaya karena hari akhir, mendustakan hari akhir. Jadi mendustakan hari pembalasan, mendustakan agama. Jadi Bu, untuk program anak yatim apalagi di majelis taklim mungkin harus ada Bu, harus diprogramkan. Ya bentuknya mah bisa berupa bingkisan begitu ya. Misalkan di anak-anak di daerah sekitar masjid, ini di sisi komplek ada yang memang anak-anak yatim, dibawa ke masjid, dididik, misalkan aya diajar heula baca Quran, setelah beres gitu kita beri bingkisan gitu. Masya Allah, minta kepada para jamaah untuk memberikan bingkisan kepada mereka. Programkeun ku majelis taklim saya Bu, dilaksanakan secara rutin misalkan satu tahun misalkan 2 kali. Itu minimal Bu yang bisa kita lakukan. Lebih bagus lagi mah memang merawat di rumah kita ya. Eta mah mangga eta langkung, saya langkung luar biasa. Nah, paling tidak ini mah misalkan kalau bisa kita belum bisa sampai itu, lakukan yang misalkan dengan memberikan saja bantuan untuk pendidikan, untuk sekolahnya, untuk mereka makan gitu. Sambil kita perhatikan juga apakah mereka sudah bisa baca Quran atau belum gitu Bu. Nah itu setujunya Bunya, saya sigana upami aya ngalaksanakeun program seperti itu. Nah Ibu, jadi dari ayat yang kedua ini fadzalikal ladzi yadu'ul yatim, dan mereka yang tidak menghardik anak yatim tetapi justru memuliakannya, mengurusnya, menghormatinya, menyantuninya. Itu berarti bahwa ketaatan seseorang kepada Allah itu bukan hanya diukur dari aspek ritual ibadah formal mahdoh saja Bu. Jadi bukan hanya dilihat dari ibadah sholatnya saja, bukan dilihat dari ibadah saum saja, tetapi juga ibadah sosialnya pun harus bisa memperhatikan nasib anak-anak yatim. Jadi bukan hablu minallah saja, tapi hablu minanas. Nah ayat yang kedua ini, hablu minanasnya itu adalah memperhatikan anak yatim, Bu, gitu. Kemudian ibu-ibu ikhwatu iman rahimakumullah, selain memperhatikan anak yatim, tidak menghardiknya, maka ciri orang yang tidak yang tidak mendustakan hari pembalasan itu adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Cebi kalimat nabu eta tingali. Tidak menganjurkan. Allah maha adil, luar biasa, Masya Allah. Jadi kalimatnya itu bukan tidak memberi makan, tetapi tidak menganjurkan memberi makanan kepada orang miskin. Jadi artinya kan bisa jadi kemampuan setiap orang teh benten-benten leres teh Bu. Jadi mungkin untuk keperluan keluarganya saja itu sudah tidak cukup begitu. Pokoknya nama yang dicari dari nafkah sehari-hari itu hanya untuk
keluarga makan saja begitu. Atau keperluan primer saja begitu ya Bu. Nah walaupun begitu tetapi dia tetap harus peduli kepada orang lain yang lebih susah. Makanya kalimatnya juga tidak menganjurkan. Jadi walaupun kita tidak memiliki kelebihan harta, tapi tetap kita dituntut untuk peduli, untuk memberi perhatian. Minimal menganjurkan kepada mereka yang punya, kepada para agnia, pada orang-orang yang kaya, ku urang kudu digeuing. Tuh, tingali ada saudara-saudara kita yang memang sangat membutuhkan. Ulah dugika misal kita cukup makan, kita enak tidur, sementara tetangga di samping kita kelaparan. Ulah dugiku gitu punya. Jadi walaupun dia belum mampu mengeluarkan bantuan secara materi, tapi dia juga peduli menganjurkan kepada para agnia. Makanya ibu-ibu ini juga mungkin harus jadi program gitu ya. Misalkan setahun sekali mah bingkisan untuk kaum duafa. Biasanya pas Ramadannya punya sembako misalkan minimal etalah yang bisa kita lakukan. Nya teu naon kantong 1 juta ge sakantong 100.000 misalkan kita beri saja tidak berupa uang dengan beas, minyak dan lain sebagainya lah. Paling tidak itu salah satu bentuk kepedulian kita untuk memperhatikan kaum duafa. Jadi yang pertama itu Bu, harus diperhatikan. Walaupun kita tidak mampu, belum mampu memberikan secara materi, tapi kita harus mampu memberikan anjuran kepada orang lain. Ngageuing kabatur. Jadi supaya memperhatikan orang miskin. Jadi ngageuing teh misalkan ibu-ibu majelis taklim, ngageuing ka warga, edarannya. Bentuk teknis nama edaran, hayu di kita itu banyak orang-orang yang tidak mampu, duafa, kita bantu yuk. Tah eta kan sami Bu, ngageuing eta teh nya. Nah, kita sudah melaksanakan ayat ini Bu, itu. Kemudian yang kedua juga ayat ini menjelaskan bahwa orang yang berkecukupan itu harus menyadari bahwa makanan yang mereka berikan gitu, itu pada hakikatnya adalah hak orang-orang miskin diantaranya. Jadi harta-harta yang kita miliki itu pada hakikatnya ada sebagian hak orang-orang miskin, duafa. Quran surat Az-Zariyat ayat 19, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal marhum. Dan pada harta-harta mereka, orang-orang yang bercukupan, terdapat hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Tuh Bu, jadi dalam harta kita itu ada hak untuk mereka, oleh karenanya keluarkan zakat, infak dan sodakohnya Bu. Nah ayat yang kedua ini, yang ketiga ini, kembali lagi Bu menjelaskan. Jadi jelas kesolehan seseorang mah lain ngan saukur ningali salat na hungkul, saum na hungkul, haji na hungkul. Tapi kesolehan ibadah itu harus dibarengi dengan kesolehan sosial Bu. Selain hablu minallah harus hablu minanas. Nu tadi mah memperhatikan anak yatim, tak ayeuna mah membantu meringankan kaum duafa, kaum miskin. Ya punya luar biasa Islam mah. Hablu minallah, hablu minanas. Ada banyak Bu keutamaannya untuk membantu mereka itu. Salah satu saja Bu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
siapa yang menolong kesusahan seorang muslim dari kesusahan-kesusahan di dunia, pasti Allah akan menolong dari kesusahan-kesusahannya di akhirat. Tuh, Bu. Siapa yang meringankan beban orang yang susah, niscaya Allah akan ringankan bebannya di dunia dan juga di akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah itu akan senantiasa menolong hambanya selama si hamba suka menolong orang lain. Tuh, Bu. Makanya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ini, Bu, hubungannya ayat yang ketiga ini. Jadi lamun eueuh pisan perasaan, boro-boro hayang ngabantu batur, meringankan fakir miskin, ta eta mah jelema anu siga teu percaya karena akhirat. Tak kitu ceuk Allah teh. Seolah-olah dia sedang mendustakan hari pembalasan, mendustakan agama. Siga mau nu teu percaya nanti bakal ada pembalasan begitu. Ya, seperti itu, Bu. Jadi makanya ciri yang kedua itu yang mendustakan agama itu, satu, menghardik anak yatim, yang kedua tidak peduli terhadap orang miskin. Itu, Bu. Terus ayat nu kaopatna, fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Jadi anu sholat oge ternyata bisa celaka, komo deui teu sholat, Bu. Tah, Ibu, setelah tadi membicarakan hablum minan nas, eta dugi ka hablum minan nas heula didugikan teh anu didugikeun ku Allah teh. Anu ciri mendustakan hari pembalasan agama teh ya, hiji urusan heula jeung jelema, Bu, anu teu peduli ka anak yatim jeung anu tidak peduli terhadap kaum miskin. Nah, baru yang ketiga, Bu, ini. Yang ketiga ini adalah sama orang yang mengingkari hari pembalasan. Da ieu nu aya hubunganna jeung Allah, nu katilu mah karek nu hubungan jeung Allah karek disebutkeun ketiga. Yaitu apa? Mereka yang celaka dalam sholatnya. Nah, kumahanya dikir sholat bisa celaka begitu. Wail itu binasa artosna teh. Celaka gitu. Karena akibat ulah sendiri, Bu. Jadi ada juga kalimat yang lain, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang suka menakar, mengurangi timbangan. Eta para pedagangnya. Pedagang biasa lamun meuli kudu full gitu timbangan, teh lamun ngajual dikurangan. Celaka, Bu. Sama kalimatnya dengan yang sholat ini. Wailul lil musallin. Eta kira-kira kenapa, Bu, yang sholat itu bisa celaka? Nah, ternyata faktornya itu ada 3. 1, dalam ayat yang berikutnya, Bu, yaitu mereka yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi faktor yang menyebabkan seseorang bisa celaka dalam sholat itu adalah orang-orang yang lalai. Jadi sholatna teh lalai. Ketika turun ayat ini Rasulullah bersabda, tilka sholatul munafik. Sampai 3 kali. Tilka sholatul munafik. Tilka sholatul munafik. Jadi itulah sholatnya orang munafik.
itulah sholatnya orang munafik. Itulah sholatnya orang munafik. Jadi orang munafik mah biasa lalai dina sholatnya. Lalai teh lalai kumaha? Lalai teh bisa kahiji menurut Atok bin Dinar mah dalam melaksanakannya. Jadi meureunnan dina ngalaksanakeun teh salatna sering bolong-bolong gitunya ibunya. Nauzubillah min dalik. Kan salat mah tidak boleh bolong-bolong Bu, kecuali upami memang ibu-ibu mah dan memang aya jadwal setiap sasihnya. Nah, eta mah lamun salat justru dosa, teu kenging salat itu mah justru Bu. Tapi kalau upami pameget atos masuk usia balik wayahna. Mau sehat, mau sedang sakit, tidak boleh meninggalkan salat. Eta Bu, survei dalam lingkaran survei Indonesia, lembaga survei Indonesia, anu jadi perhatian teh anak-anak muda kita Bu, anak-anak muda kita yang mengaku muslim, eta ngan saukur 40%, 30% gitu, anu sholatna cantara pernah ditinggalkan. Jadi 70% nama bolong-bolong, kadang-kadang, jarang, poho gitu. Eta anak-anak muslim, anak-anak kita Bu, insyaallah. Jadi anak-anak muda ini menurut survei seperti itu Bu. Jadi survei teh, aduh upami ngadamukeun survei etanya asa mengerikan gitu. Komo survei nu lain teh di dinya teh anu bisa baca Quran cenah orang Indonesia itu yang muslim hanya 35%. 65% mah teu tiasa ngaos Quran. Amanya cek urang teh. Cek abdi teh ieu mah siga survei presiden meureun salah. Jadi ternyata dari 250 juta itu hanya 100 juta yang bisa baca Quran. Selebihnya tidak bisa baca Quran. Eta survei katanya seperti itu Bu. Asa kumaha gitunya. Tapi mungkin saja ternyata mungkin ini di anak-anak muda kita gitu. Dan nu sarapuh nu majelis taklim siga kieu mah teu mungkin gitu. Jadi baca Quran wae teu bisa, komo ngalaksanakeun salat gitu. Jadi pantas saja 30% anak-anak muda kita yang salatnya istiqomah teu ditinggalkeun. Sesana mah seueur nu bolong-bolong. Tah, jadi lalai itu bisa seperti itu Bu. Atau lalai itu bisa jadi menunda-nunda salat nantinya, ditunda-tunda, padahal tidak ada pekerjaan apa-apa begitu. Nonton ibu-ibu teras buta. Padahal mah salat heula ada ieu atuh iraha deui, cenah salat mangke ge aya deui. Ieu mah beak di TV waktuna kaburu engeusan atuh sinetrona. Nah, itu Bu bisa dikategorikan lalai. Jadi kalau kita tidak ada pekerjaan apa-apa, misalkan tidak lagi ngajar, tidak lagi dalam perjalanan, tidak lagi sakit, ieu mah keur santai we Bu. Dahulukan, segerakan untuk melaksanakan salat. Jadi eta mah nu munafik anu lalai mah kumaha mood deui salat teh meureunnan. Nya, aya mood laksanakeun salat. Teu aya mood hangke deui we kumaha. Gitu. Jadi wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi malas ngalaksanakeun salatna teh. Melaksanakan salatnya itu leha-leha begitu Bu. Atau yang kedua itu lalai bisa dalam arti menghayati makna salat. Salatna mah rajin, tapi salatnya tidak mempengaruhi perilaku kesehariannya. Jadi seolah-olah tidak berdampak salatna teh. Salat terus, maksiat jalan. STMJ teh eta Bu. Jadi salatnya itu tidak bisa menjaga dari perbuatan fahsya dan munkar.
Padahal kan sholat mah inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi indikatornya itu. Jadi upami sholat orang tos insya Allah benar begitu Bu, itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau sholatnya yang lalai memual bisa Bu. Mual tiasa. Aduh, punten ini rada garing. Bismillah. Jadi hari ini pantas saja. Ada orang yang mungkin sholatnya tidak pernah ditinggalkan, tapi korupsi itu masih di mana-mananya. Nah itu bisa jadi mungkin lalai dalam sholatnya. Judi tetap, Bu. Tadi abdi ngawas berita, Indonesia hari ini darurat judi online. Seueur judi nate mahasiswa, pelajar, ibu-ibu rumah tangga. Tah, Ibu. Tahun 2022 anu judi online di Indonesia 104 triliun coba Bu. Coba eta. 104 triliun kumaha angkana ge? Kereta sami sarang ngadamal kereta api tah. Kereta api cepat biayana sami tah sekirang langkung 104 triliun. Da atuh da judi online nage ditawaran kana HP ayeuna mah nya klik cenah. Jeung tiasa wae ngan 1000, tah eta ku 1000 eta 2000 teu karaosnya. Ya atuh da saurang 2000 ari 1 juta urang mah kan bisa sabaraha Bu. Tah eta. Jadi eta Bu. Jadi hari ini ternyata pantas saja di Indonesia korupsi masih di mana-mana gitunya. Masih KPK terus nangkepan tiap dinten para pejabat, gubernur, wali kota terus ditewakan gitu, menteri ge aya. Nah, itu bisa jadi kalau dia muslim lalai dari salatnya. Yang kedua, Bu, faktor yang menyebabkan dia celaka dalam sholat itu alladzina hum yuraun. Orang-orang yang berbuat riya. Jadi riya teh naon atuh Bu? Nah, yang dipujinya. Jadi dia melakukan perbuatannya itu bukan karena ingin mendapatkan pujian dari Allah, tetapi ingin mendapatkan pujian dari manusia. Bade keur berjamaah sholat, rek mulai sholat teh kulhu tadi nama, tapi kusabab loba jelema langsung dipanjangkeun diganti eta. Itu bisa jadi walaupun ria itu yang tahu dirinya dengan Allah. Ulah Bu, urang nyangka di kabatur pas si eta macana surat panjang, ria si eta mah. Tidak bisa Bu ya, tidak bisa. Yang bisa mengetahui dirinya dengan Allah. Kan ngaluarkeun zakat misalkan dia memperlihatkan pada orang lain 1 juta misalkan, ningali orang lain, saya tamaria, belum tentu juga. Jadi pokoknya yang bisa menilai itu dirinya. Apakah melakukan itu supaya dicontoh ku batur, kan pas zaman Rasulullah oge aya Rasulullah bertanya pada para sahabat, Abu Bakar, Umar teh saya cenah mau 1/3 Rasulullah harta untuk jihad fisabilillah. Abu Bakar mah saya mau seluruhnya. Itu kan kita tidak bisa menyebutkan manya Umar ria begitu ya, tidak seperti itu. Manya Abu Bakar ria begitu. Jadi hanya dirinya dan Allah. Pokoknya mah kalau kita melakukan ibadah, baca Quran, sedekah supaya ingin dipuji oleh manusia, supaya ingin mendapatkan kehormatan, pas dipanggil haji ngambek eta tah. Waduh cenah mahal ieu teh puluhan juta ka Mekah ge nungguan ge 20 tahun. Eta kalau seperti itu ada indikasi Bu ya, mau dipanggil haji, hajah, ibu hajah henteu. Pas disebut tadi ibu sebut ibu hajah, baeud Bu. Aduh.
Jangan itu Bu ya. Rasulullah gitu disebut Haji Muhammad ente. Sugana Haji Abu Bakar ente, gitu ya. Itu mah sebutan dari sesama manusia saja. Jadi jangan seperti itu, hati-hati. Karena riya mah abstrak, susah dideteksi Bu. Jadi ini yang bisa meluluh lantakan semua amal ibadah kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgor. Sesungguhnya yang aku paling takutkan yang menimpa kalian itu adalah syirik asgor, syirik yang kecil. Maka para sahabat bertanya, apa ya Rasulullah syirik kecil itu? Maka kemudian Rasulullah bersabda, ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Riya, karena riya itu jadi beramal dia bukan karena Allah. Jadi bisa meluluh lantakan semua perbuatannya. Dan ini bukan hanya dalam sholat, sekali lagi. Bisa juga dalam ibadah-ibadah yang lain. Dalam baca Quran, dalam sodakoh, infak, zakat, dalam berorganisasinya, dalam aktif di majelis taklim, melaksanakan ibadah haji dan lain sebagainya. Dan ini pun adalah sifat orang munafik Bu. Arya itu. Quran surat An-Nisa 142 di awas. Sesungguhnya hartosna we nya An-Nisa 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Allah akan membalas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri sholat, mereka malas. Mereka ria dengan sholatnya di hadapan manusia. Dan mereka tidaklah menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Tah eta Bu. Nuka dua yang menyebabkan orang itu celaka dalam sholat. Nuka hiji naon tadi Bu di nu sholat teh? Yang menyebabkan celaka? Lalai. Nuka dua? Riya. Dan yang ketiga, wayamnaunal maun. Enggan memberikan bantuan dengan barang yang berguna. Jadi dari sholat mah sering sholat Bu, tapi eta mah keket mengkene cap jahe gitu. Jadi ini pedit pisan. Jadi walaupun eta teh hal-hal kecil gitu. Tatanggana teh nyuhunkeun bantosan kecil, hal-hal yang remeh gitu. Al-maun itu sebetulnya hal-hal yang remeh, yang sederhana begitu. Tapi memberi bantuan dengan hal yang sederhana saja tidak mau. Korea mung bakat teuing ku cap jahena nya. Tah, hati-hati Bu. Yang seperti ini sholatnya juga bisa celaka begitu. Nya ari sholatna mah rajin tapi gitu ta Bu. Al-maun gitu. Jadi para mufassirin menerjemahkan al-maun teh sesuatu yang kecil remeh, sesuatu yang tidak berharga lah. Istilah nama nu biasa. Nu kitu wae tidak mau gitu dipinjamkan gitu ya, diberikan kepada saudara-saudaranya atau kepada tetangganya, pada orang lain. Nah, padahal hadirin ibu-ibu rahimakumullah, harta yang kita miliki itu kalau memberikan kepada kemanfaatan kepada orang lain termasuk sedekah. Kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Nah, barangkali ibu-ibu rahimakumullah sudah hampir jam 5, tos sakedap sakitunya. Jadi kesimpulannya bahwa dari Quran surat Al-Maun ngahaja itu teh. Kembali kita kaji Al-Maun supados pas urang maca surat Al-Maun teu ka mana-mana ngartos dina salatenya. Oh iya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama?
menghardik anak yatim, tidak peduli pada orang miskin, lalai dalam sholatnya. Nu kumaha nu lalai teh? Celaka dalam sholatnya. Nu kumaha nu celaka teh? Nu lalai, nu kedua nu ria, anu almaun, tidak mau memberikan barang yang berguna, yang sepele. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat pendusta agama atau pendusta hari pembalasan ini. Jadi kita tidak termasuk orang yang membiarkan anak yatim, kita tidak termasuk kepada orang yang tidak peduli kepada fakir miskin, tidak celaka dalam sholatnya, tidak lalai, tidak ria, ataupun enggan membantu sesama saudara dengan harta yang kita miliki. Mudah-mudahan walaupun singkat, sederhana, dan sudah pernah disampaikan barangkali oleh yang lain, ini kembali mengingatkan pada kita tentang Quran surat Al-Ma'un, surat ke-107 dalam Al-Quran. Ibu-ibu, itu saja yang bisa disampaikan. Rabbana dolamna ampusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum